Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Takdiran Das Irani yang dirilis pada tahun 2021. Film ini akan terfokus kepada seorang legenda sniper asal Iran yang bernama Muhammad Abdul Zarim, di mana tercatat selama perang Irak dan Iran ia telah menghabisi musuh sebanyak 700 kali. So, seperti apa kisah selengkapnya? Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan rombongan tentara Irak yang sedang membawa dua orang tawanan yang berasal dari negara musuh mereka yaitu Iran untuk dilepaskan di daerah perbatasan. Kedua orang tawanan tersebut bernama Hasan dan Hussein yang terungkap jika mereka adalah saudara kakak beradik. Seorang perwira tentara Irak yang bernama Abdul Qadir memerintahkan untuk melepaskan kedua tawanan tersebut. Namun penjaga perbatasan mengatakan kepada Abdul Qadir bahwa hanya boleh satu tawanan saja yang akan dibebaskan. Mendengar hal itu, Hussein sang kakak merelakan dirinya yang tetap menjadi tawanan supaya adiknya yang bernama Hasan dapat dibebaskan. Meski awalnya sang adik tidak mau meninggalkan kakaknya dan terus berdebat, akhirnya sang adik Hasan menuruti kakaknya untuk pergi. Kendati demikian, saat Hasan hendak pergi ke perbatasan, seorang perwira tentara Irak yang ingkar janji memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Hasan tepat sebelum ia menginjakkan kaki di tanah Iran. Di sana Hussein yang melihat adiknya terbunuh langsung menangis histeris. Para tentara Irak yang kejam ternyata juga berencana akan membunuh Hussein. Namun sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi di mana dari balik gelapnya malam, sebuah serangan dari seorang sniper Iran berhasil menghabisi satu persatu tentara Irak. Terungkap serangan tersebut berasal dari seorang sniper Iran yang sangat ditakuti, di mana dia adalah Muhammad Abdul Zarim yang telah lama menjadi buah bibir dan tidak pernah menampakkan wajahnya. Qadir yang mengetahui semua anak buahnya tewas terlihat sangat ketakutan dan mengangkat tangan tanda menyerah kepada Zarin. Dari scene ini kita bisa melihat kelembutan hati Zarin, di mana ia tidak mau melukai atau membunuh musuh yang sudah menyerah. Zarin pun meninggalkan Qadir, sementara Hussein dibawa menuju ke markas besar tentara Iran. Di tempat yang berbeda, Qadir mengadu kepada para petingginya jika kejadian di perbatasan kemarin adalah ulah dari Muhammad Zarin, seorang sniper Iran yang diketahui telah membunuh banyak tentara Irak dan memiliki banyak pengalaman di medan pertempuran. Di sana para petinggi tentara Irak yang mendengar kesaksian Qadir terlihat sangat ketar-ketir. Mereka semakin takut jika Zarin akan semakin banyak menghabisi tentara mereka dan membuat mental pasukan Irak semakin menurun. Untuk menghentikan langkah Zarin, para petinggi Irak kemudian memutuskan untuk memanggil Rosid yang menjabat sebagai perwira senior dari satuan pasukan khusus sniper tentara Irak. Rosid juga telah mempersiapkan dua murid andalannya yang akan diperintahkan untuk membunuh Zarin. Di depan tentara Irak, Rosid mengatakan jika Zarin bukanlah seorang sniper kaleng-kaleng. Dia adalah orang yang sangat berpengalaman, memahami setiap medan, ahli strategi dan senjata, sekaligus rivalnya dulu sewaktu berperang. Rosid juga mengakui jika Zarin memiliki keakuratan tembakan yang sempurna, didukung dengan teknik kamuflase yang sempurna, dan bahkan sampai saat ini ia masih menjadi seorang hantu yang banyak menghabisi para pasukan tentara Irak. Akan tetapi Rosid telah mempersiapkan dua murid andalannya untuk membunuh Zarin. Keduanya bernama Mu'ad dan Jabal, di mana lebih dari beberapa tahun ia telah dilatih keras dan diyakini memiliki kemampuan yang setara dengan Zarin. Untuk membuktikan ucapannya, Rosid kemudian memperlihatkan kemampuan anak didiknya dengan melepaskan dua orang sandera dari pasukan musuh lalu akan ditembak sewaktu mereka berlari.
Scene kemudian menunjukkan markas besar pasukan Iran. Kita diperkenalkan dengan komandan pasukan Iran yang bernama Amir Reza. Di dalam markas, Reza mengatakan kepada para bawahannya bahwa saat ini ia tengah khawatir dengan pasukan Irak yang akan melakukan serangan dadakan. Ia juga mendapatkan informasi bahwa Irak telah mengumpulkan banyak tentara di wilayah perbatasan dan menyiapkan sejumlah mortar untuk menyerang markas mereka. Untuk saat ini mereka hanya bisa mempersiapkan diri menunggu serangan tersebut dan bertahan sebisa mungkin karena memang teknologi yang mereka miliki jauh dibandingkan dengan pasukan Irak. Di wilayah musuh rupanya Zarin seorang diri berbekal dengan senjatanya tengah mengamati pergerakan musuh di dekat kamp pasukan Irak. Tak lama berselang Zarin mendapatkan perintah dari Amir Reza untuk kembali ke markas karena ada sesuatu hal yang sangat penting. Sebelum pergi kita akan kembali ditunjukkan kelembutan hati Zarin di mana ia memberikan roti untuk koloni semut tak jauh dari tempatnya bersembunyi. Hal itu mencerminkan bahwa Zarin yang mencintai dan menyayangi sesama makhluknya. Rosi tentu sangat paham di titik mana sajakah seorang sniper bersembunyi tanpa diketahui oleh musuhnya. Di waktu yang bersamaan ternyata Zarin tengah memberikan pelatihan kepada pasukan tentara Iran mengenai cara menjadi seorang sniper yang hebat. Selain harus memperhatikan di mana ia bersembunyi, seorang sniper juga dituntut untuk selalu tahan dalam kondisi apapun, baik panas dan hujan, serta sabar mengintai berdiam diri menunggu musuhnya. Dari kejauhan Husain terlihat tengah memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh Zarin. Di sana Husain meminta Zarin untuk melatihnya menjadi seorang sniper hebat sama seperti dirinya. Melihat semangat yang dimiliki oleh Husain, Zarin pun dengan senang hati menerima pemuda tersebut menjadi salah satu muridnya. Scene kemudian berpindah di perbatasan di mana Rosid membawa dua orang anak didik kepercayaannya untuk menganalisis medan secara langsung. Sebagai seorang sniper berpengalaman, Rosid mampu membayangkan dengan detail kejadian di malam itu di mana Zarin berhasil menghabisi para tentara Irak. Rosid juga meriksa setiap bekas tembakan yang menembus kaca mobil. Di sana Rosid mampu mengetahui dan menganalisis titik di mana Zarin bersembunyi. Ketika hendak kembali ke markas, Rosid meminta Mu'ad dan Jabal untuk mengawasi di daerah perbatasan. Rosid berasumsi jika Zarin sering datang ke tempat ini untuk mengawasi para tentara Irak. Scene kembali ke markas pasukan Iran di mana pada malam hari para tentara bersiap untuk tidur. Seorang sesepuh yang bernama Ismail terlihat tengah memberikan roti sebagai makan malam kepada Husain. Melihat hal tersebut, Zarin melarang Husain untuk makan roti itu. Zarin mengatakan jika ingin menjadi seorang sniper yang hebat, seseorang harus terbiasa berpuasa menahan lapar dan dahaga untuk ketenangan jiwanya. Jika seorang sniper telah mendapatkan ketenangan jiwa, maka ia akan lebih mudah berkonsentrasi membidik musuhnya dalam situasi apapun. Keesokan harinya terlihat Zarin tengah melatih Husain, dimulai dengan latihan fisik yang ketat dan menguras tenaga. Zarin juga mengajari cara berkamuflase layaknya seorang sniper yang sesungguhnya. Zarin tidak kenal ampun dengan muridnya dan tidak segan-segan memarahi Husain karena teknik kamuflasenya yang sangat buruk. Zarin juga membuang botol minuman Husain dan menyuruhnya untuk menahan dahaga karena seorang sniper hebat harus bisa bertahan tanpa minum selama mungkin. Zarin kemudian mengajak Husain untuk mengintai musuh di daerah perbatasan. Sesampainya di sana mereka melihat dua orang tentara Irak yang sedang melakukan sholat. Husain mengatakan jika ini adalah kesempatan emas untuk menghabisi mereka. Namun Zarin tidak akan mau dan tidak akan pernah membunuh musuh dalam keadaan beribadah. Zarin mengatakan jika mereka semua memanglah musuh kita di medan pertempuran sebagai seorang manusia. Namun ketika beribadah yang akan mereka hadapi adalah Tuhan. Tak mungkin rasanya jika seorang hamba yang lemah mampu menghadapi Tuhan yang maha segala-galanya. Mendengar hal itu, Husain pun sekarang paham tentang siapa itu Zarin dan memahami jika musuh sekalipun tetap memiliki hak untuk hidup dan beribadah. Zarin membawa Husain ke lapangan tembak dan menyuruhnya untuk membidik sebuah target. Namun sayangnya semua jadikan Husain meleset dan membuat Zarin sangat marah. Ketika Zarin hendak pergi, Husain berdalih jika senjata yang ia pakai telah usang. Oleh sebab itu, Husain menantang Zarin untuk memakai senjata ini yang dia anggap sudah tidak layak untuk digunakan. Merasa ditantang oleh muridnya, Zarin pun dengan sigap menembak semua target tanpa satu kali pun melesat dari targetnya.
Zarin mengatakan jika seorang sniper hebat tidak tergantung dengan senjatanya, namun bagaimana skill individu dan konsentrasi seorang sniper dalam membidik targetnya. Mendengar penjelasan dan melihat bagaimana Zarin melakukan tembakan malah membuat Hussein pesimis. Baginya untuk sampai kapanpun dirinya tidak bisa akan setara dengan Zarin atau setidaknya menjadi seorang sniper yang bisa diandalkan oleh negaranya. Mendengar ucapan dari mulut Hussein membuat Zarin tambah kecewa. Ia pun pergi meninggalkan Hussein seorang diri di tempat tersebut. Seperti yang telah kita tahu, Muad dan Jabal sejak tadi telah berada di perbatasan untuk mengintai kedatangan Zarin. Di sana mereka menemukan Hussein yang sedang menangis meratapi kematian adiknya. Muad yang mengira itu Zarin langsung bergerak dan menodongkan senjatanya dari arah belakang. Namun dalam berselang sebuah tembakan sukses menembus kepala Muad dan membuat suasana menjadi sangat tegang. Untuk kedua kalinya Zarin berhasil menyelamatkan Hussein. Di sana Zarin mengajak Hussein untuk menjebak musuh yang saat ini tengah bersembunyi. Zarin menyuruh Hussein untuk berlari dan menjadi umpan bagi Jabal, sedangkan ia akan menghabisi Jabal setelah mengetahui di mana persembunyiannya. Dan benar saja, Jabal yang melihat Hussein berlari termakan oleh rencana yang telah dibuat oleh Zarin. Keesokan harinya, jasad Muad dan Jabal dibawa ke kamp pasukan Irak. Melihat dua murid kesayangannya dihabisi oleh Zarin membuat Rosid sangat murka. Ia kemudian merintahkan pasukannya untuk menyerang kamp pasukan Iran secara mendadak. Sedangkan ia sendirilah yang akan turun secara langsung sebagai sniper untuk memburu keberadaan Zarin. Di dalam markas Iran, Hussein terlihat sedang mengantar makanan untuk gurunya. Di sana terlihat Zarin yang tengah memandangi foto keluarganya dengan diiringi tetesan air mata. Zarin mengatakan jika dirinya terpaksa meninggalkan keluarganya karena untuk melindungi negara. Di sisi lain, para pasukan Irak yang mengendarai tank lapis baja telah mendekat dan bersiap untuk melakukan serangan. Rosid yang diliputi dendam karena kematian dua muridnya dengan membabi buta mengawali serangan dan berhasil membunuh Ismail. Mendengar kabar adanya serangan dari sniper musuh, Zarin pun bersiap menenteng senjatanya dan bergegas ke medan pertempuran. Kendati demikian, Kapten Reza melarang Zarin untuk pergi ke medan pertempuran karena menurutnya sniper musuh tengah memancing Zarin untuk keluar. Mendengar hal itu, Zarin pun dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak takut dengan kematian. Ia sudah mempersiapkan segalanya dan bertawakal kepada Tuhan mengenai nasib dan juga keselamatannya. Salah seorang rekannya yang mendengar ucapan Zarin pun setuju. Menurutnya hanya Zarinlah yang dapat menghentikan sniper tersebut. Kedua tentara ini pun lekas maju ke medan pertempuran. Di garda terdepan, Zarin tidak bisa melihat keberadaan sniper musuh karena terhalang oleh kepulan asap. Ia pun memutuskan untuk maju seorang diri mencari tempat yang strategis untuk mencari keberadaan sniper musuh. Berbeda cerita dengan Rosid, ia yang lebih dulu datang diuntungkan dengan kondisi dan dapat dengan mudah melihat Zarin yang sedang berlari. Ia pun memberikan kode kepada Zarin dan menantangnya untuk duel jarak jauh layaknya seorang sniper sejati. Menjawab tantangan musuh, Zarin pun dengan senang hati berpindah posisi dan mencari tempat yang strategis. Ketika sama-sama membidik, Zarin pun teringat dengan masa lalunya di mana kala itu Zarin berhasil membidik Rosid dan membuatnya terpojok. Namun kala itu Zarin tidak membunuh Rosid melainkan menembak jari telunjuknya sebagai peringatan. Dari kejadian itu jugalah Rosid sangat berambisi untuk mengalahkan Zarin. Dan nampaknya dalam pertempuran kali ini posisi Rosid jauh lebih diuntungkan. Ia berhasil membidik Zarin dan membuatnya tumbang. Merasa telah melumpuhkan musuhnya, Rosid pun menginstruksikan kepada pasukannya untuk maju dan menyerang kamp pasukan Iran. Akibat dari serangan tersebut membuat pasukan Iran kocar-kacir. Hal itu disebabkan oleh amunisi dan senjata yang mereka miliki kalah canggih dengan pasukan Iran.
Di tengah kekacauan ternyata Zarin belum benar-benar tewas. Rupanya tembakan Rosid hanya mengenai telinga kanannya. Zarin pun kembali bangkit dan membidik satu persatu pasukan Irak dengan senjata snipernya. Bangkitnya Zarin membuat situasi berbalik arah. Para pasukan Iran kembali mendapatkan semangat dan meledakkan tank-tank pasukan Iran dengan senjata RPG yang mereka miliki. Menyadari serangannya telah gagal, membuat Jenderal Qadir menarik kembali pasukannya untuk mundur. Dikala itu juga Zarin yang telah menemukan Rosid langsung membidik bahunya sebagai peringatan yang kedua kali. Sekembalinya di markas, Kapten Reza dan para pasukan Iran tidak menyangka jika Zarin berhasil selamat. Sementara di kamp pasukan Irak, Rosid dimarahi habis-habisan oleh komandannya dan menuduh bahwa dirinya telah memberikan laporan palsu atas kematian Zarin. Ia juga telah menyebabkan banyak tentara Irak tewas dan mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Sang komandan kemudian memberikan hukuman kepada Rosid dan menonaktifkan untuk sementara waktu, serta tugasnya akan diambil oleh sniper lain yang telah mereka siapkan. Sang komandan yang muak karena lagi-lagi Zarin masih hidup kemudian memiliki rencana yang sangat licik. Ia menyuruh Qadir untuk berpura-pura menjadi pengkhianat dan memberikan informasi palsu kepada pasukan Iran. Keesokan harinya di markas Iran, Qadir berpura-pura menjadi pengkhianat dan menemui Amir Reza. Ia mengatakan jika kekalahan kemarin membuat para petinggi Irak sangat marah. Mereka telah menyiapkan senjata dan amunisi yang jauh lebih banyak untuk serangan berikutnya. Di malam harinya, Zarin seorang diri pergi ke perbatasan dan menyusup di kamp pasukan Irak. Dan benar saja seperti yang sudah mereka duga, jika ini semua adalah jebakan dan omong kosong yang keluar dari mulut Qadir. Ketika matahari pagi telah menyapa, terlihat para pasukan sniper tentara Irak telah menunggu kedatangan Zarin. Namun lagi-lagi Zarin selangkah lebih maju. Ia telah memasang beberapa jebakan dan membuat para pasukan Irak kewalahan. Ternyata Zarin tengah bersembunyi di sebuah gubuk yang berada di pinggir rawa dan bersiap untuk menghabisi satu persatu pasukan Irak. Sang kapten yang murka karena lagi-lagi rencananya gagal memerintahkan pasukan artileri untuk menembak ke segala arah. Dan sialnya, salah satu sniper Irak berhasil menemukan gubuk di mana Zarin bersembunyi. Ia berhasil melukai Zarin dan menembak di bagian bahunya. Sniper tersebut kemudian mendekati gubuk tersebut dan memastikan apakah Zarin benar-benar telah tewas. Dan pada kenyataannya, Zarin yang dalam kondisi terluka parah masih sanggup untuk menghabisi sniper tersebut. Sementara Rosid yang telah mengetahui posisi Zarin bersembunyi segera membidik kepalanya. Namun ternyata Zarin juga telah membidik Rosid, di mana dalam satu tembakan Rosid berhasil dihabisi dengan peluru yang melesat menembus teleskop senjatanya. Namun untuk kali ini Zarin yang terus dihujani oleh mortar tidak bisa lagi bertahan. Ia mengalami banyak luka dan syahid dalam medan pertempuran. Di akhir cerita terlihat Hussein yang telah menjelma sebagai sniper menggantikan posisi gurunya tengah membidik seorang jenderal Irak di daerah musuh. Melanjutkan misi gurunya, Hussein sukses menghabisi sang jenderal dengan sekali tembakan. Dan kemudian film ini pun selesai.